prinsip aku gini, mau di organisasi apapun kalian berproses, ketika kalian berproses dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, hasilnya pun akan maksimal. Tapi ketika kalian mengeluh berorganisasi terus kok gini kok gitu, ya udah kalian dapatnya segitu aja gitu. Dapatnya adalah keluhan. Ya, tak lanjut ya perkenalan tadi. Oke. Perkenalan Kak Rinda dari Cilacap. Tapi beliau ini salah satu peserta PKKP dari Kabupaten Kebumen. Ya Kak ya. Ya. Nah, terus juga founder dari Puan Cilacap. Nah, sebelumnya mau ngobrol-ngobrol nih Kak tentang ya mengusik atau mengangkat terkait keperempuanan. Mungkin pengalaman Kak Rinda, sangat luar biasa banyak dan sudah banyak berkecimpung di isu-isu perempuan ya Kak. Ya masih terus masih semangat jadi ya terus bergerak. Semoga diberikan ya terbaik lah buat Kak Rinda. Nah Kak, sebelumnya mau tanya, ini latar belakang sampean buat Puan Cilacap itu gimana ya? Kenapa kok buat Puan Cilacap gitu Kak? Jadi sebelumnya aku pengen nyapa dulu deh teman-teman ini Gacor Space. Apa bacanya gimana? Gacor bener Gacor. Iya, Gini Gacor Kak. Space. Ya, sekalian tagline Kak, tagline. Boleh. Gacor Space-nya orang gacor gitu Kak. Oh, Gacor Space-nya orang gacor gitu. Oh, siap gitu, betul. Iya, terima kasih banget nih udah mau ngobrol atau sharing-sharing bareng di kesempatan kali ini. Jadi alhamdulillahnya walaupun kita masih bisa diskusi walaupun online itu ya harus memang kita manfaatkan ya. Ya dengan adanya pandemi kita juga jadi kayak misalkan yang jauh ya tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa berdiskusi dengan menggunakan media-media yang tersedia tentunya. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang sudah gabung dan mau ngobrol-ngobrol asik bareng nih. Dan tadi terkait pertanyaannya kenapa sih puancilacap.id itu muncul gitu, kenapa gitu? Dari berawal dari keresahan sih. Wah, resah nih. Resah terkait. Jadi kalau di Gacor Space mungkin resahnya karena gacor ya. Jadi kalau di puancilacap.id itu resahnya ketika balik kan dulu kuliahnya itu nggak di Cilacap tapi di Bandung. Nah pulang dari Bandung ternyata melihat keadaan daerah terus melihat kasus-kasus yang ada di daerah Cilacap gitu miris gitu. Terus apa sih yang bisa aku lakuin gitu ya sebagai orang Cilacap sendiri gitu. Dulu waktu kuliah udah banyak nih kayak ilmu, pengalaman dan lain sebagainya gitu. Masa sih ketika pulang ke kampung halaman kita nggak ngelakuin apa-apa ketika kita melihat adanya ketidakadilan di sebelah kita atau di depan kita atau di samping kita gitu kan. Nah, terkait persoalan isu-isu perempuan karena dari masa zaman kuliah juga sudah fokus di isu-isu perempuan. Nah, makanya ketika pulang juga melihat ternyata perempuan-perempuan atau kehidupan masyarakat di Cilacap itu benar-benar butuh banyak tentang edukasi, apalagi tentang perempuan gitu. Nah makanya puancilacap.id ini hadir. Nah kenapa kita melakukan kampanye gitu, kampanye atau edukasi di sosial media? Karena kita memanfaatkan zaman sekarang itu pasti siapa sih yang nggak punya media Instagram gitu kan? Nah jadi kita memulai dari Instagram. Kita kasih edukasi atau nge-share tentang edukasi-edukasi yang tentunya kita tahu dan bersumber gitu.
Jadi ketika kita share di Instagram itu juga ada sumbernya, nggak cuma kayak misalkan ya ada yang opini kita, tapi juga kita di apa ya di biar biar makin yakin jadi ada sumbernya. Nah, ketika sudah sudah ada edukasi, udah jalan, kita itu awalnya itu tim aja. Jadi tim yang mau menggerakkan puancilacap.id ini di sosial media. Kita juga berawal dari kegiatan-kegiatan diskusi online karena waktu itu bermula di 2020. 2020 itu lagi rame-ramenya pandemi. Jadi fokus edukasi di sosial media. Nah, ternyata banyak sekali respon baik dari teman-teman, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh perempuan juga yang ada di daerah di Cilacap, di Jawa Tengah atau tokoh-tokoh nasional. Nah, mereka sangat mendukung adanya ruang-ruang edukasi seperti puancilacap.id ini. Nah, jadi sampai sekarang juga selain edukasi, Puan Cilacap juga menyediakan seperti apa ya, kayak advokasi gitu, kayak pendampingan. Kalau misalkan teman-teman itu ada nih korban kekerasan atau KDRT atau pelecehan seksual gitu. Nah, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait supaya nanti kita juga nggak sendiri kan, tapi kita bisa menggandeng orang-orang yang memang paham dengan hukum gitu. Bagus banget. Tapi ngopi-ngopi dulu Kak. Boleh. Ngopi. Ya, yang menarik tadi ambil kita dari perkuliahan pulang ke desa, kok ibaratnya ilmu yang kita dapat tidak salurkan, dan itu mungkin nggak banyak. Andainya karakter ibaratnya kayak motivasi itu dipakai semua mahasiswa, desa-desa saya pastikan insya Allah maju. Iya, itu sebenarnya tantangan ya buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sekarang masih kuliah nih di luar daerahnya. Ini termasuk sebuah tantangan ya dan PR bersama. Dulu waktu saya sendiri memutuskan untuk kuliah di luar daerah, dan dari awal itu sudah meyakini mau gimana pun saya akan balik ke Cilacap. Nah, dengan tekad itu mau berapa tahun pun di Bandung itu pasti aku berniat untuk pulang ke Cilacap dan harus pulang ke Cilacap. Nah, seperti itu. Ini juga tantangan untuk para teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa ya. Sekarang kalau misalkan teman-teman yang ada di desa terus berkapasitas bagus untuk mengembangkan desanya, tapi ternyata lebih asik nih di luar daerahnya gitu kan, lebih memilih untuk merantau semua. Nanti yang membangun desanya sendiri siapa nih gitu ya, bolehlah ada mungkin ya apa ya istilahnya dibagi dua deh gitu, jangan semuanya gitu kan ya. Teman-temanku di desa atau di daerah Cilacap juga banyak yang senang merantau, cuma kan kalau misalkan bukan kita yang misalkan mau untuk stay di daerah, siapa lagi gitu. Betul banget. Ibaratnya kayak ada tuntutan gitu Pak. Jadi kita pulang dari perkuliahan dapat gelar S1 dan di rumah nganggur, itu tantangan yang luar biasa buat individu-individu itu. Jadi kalau nggak merantau di desa itu sangat susah buat cari kerja. Nah, itu tantangan kita developer apa enggak? Kita mau gerak, ibaratnya ngajak teman-teman yang ibaratnya kita punya skill kok, kita punya ilmu yang udah kita dapat di perkuliahan kok, kenapa kita nggak berani? Kan gitu kan. Nah, terus terkait tadi ya, balik lagi Kak, ke perempuan. Nah, kok bisa ibaratnya realita yang tak lihat ini Kak, melihat ibaratnya kayak menggali kehidupan perempuan di desa dengan apa ya, kayak perempuan itu nggak punya wadah, sebuah wadah untuk mengekspresikan diri, buat bergerak dan berani melangkah, berani berkarya, itu nggak banyak. Dan ibaratnya mereka lebih diem. Mungkin perempuan yang lulusan S1 ataupun masih kuliah di desa
itu gak berani shoap gitu Kak, gak berani shoap, terus akhirnya mereka di desa diem, padahal di kampus kemungkinan dia aktif. Nah, itu gimana Kak? Kira-kira kok bisa itu terjadi? Harusnya kan ketika dia di desa, dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat di kampus dong. Bukan malah diem di desa kan gitu Kak. Itu Tapi kenapa biasanya gini, misalkan ya, ada yang memang aktif nih pas waktu kuliah, aktif berorganisasi baik di internal kampus atau di eksternal kampus, tapi ketika dia pulang kenapa dia bingung? Sebenarnya PR banget nih, PR banget buat kita, lagi-lagi banyak PR ya buat kita pemuda nih. Jadi banyak banget PR buat pemuda. Kita itu ditantang untuk masuk ke masyarakat itu luar biasa. Jadi ketika kita bertemu mungkin dengan mudahnya gitu, kita bisa ngobrol dengan teman-teman yang memang satu frekuensi dengan kita atau sama-sama yang memang lulusan kuliahan dan lain sebagainya. Dan itu lain di masyarakat atau di desa. Di desa itu beragam banget. Mereka nggak bisa kayak misalkan cuma melihat dari kamu lulusan S1 terus harus ini, enggak gitu, tapi kita harus benar-benar punya semangat yang ekstra untuk bisa masuk ke dalam masyarakat sendiri. Jadi kayak misalkan kalau kita, kenapa sih gitu, kamu kan aktif bla bla dan lain sebagainya pas waktu kuliah, kenapa pas di desa nggak ngapa-ngapain? Nah itu mereka juga mungkin butuh untuk menyiapkan mental dan strategi yang bagus ya, karena aku sendiri juga ketika balik ke desa itu tidak bisa langsung untuk masuk ke masyarakat, masuk ke Karang Taruna ya, tentunya Karang Taruna itu belum langsung bisa. Kita nggak bisa dong kayak misalkan ada kejanggalan di dalam organisasi mungkin di desa, misalkan ke Karang Taruna, kita nggak bisa kayak semena-mena untuk menjudge bahwa itu kesalahan, terus kita ngajarin ini itu dan ini itu, kita nggak bisa. Tapi kita harus benar-benar punya strategi supaya kita itu bisa diterima di masyarakat, kita itu bisa diterima oleh pemuda-pemuda yang memang sudah dari dulu di desa. Emang harus sabar, terus jangan lelah gitu ya. Karena sampai saat ini alhamdulillah dengan prinsipku gini, kayak nggak perlu sih kayak misalkan kita tuh banyak ngomong di depan masyarakat, di depan anak-anak muda di desa gitu, nggak usah banyak ngomong deh. Yang penting kita tuh kayak punya aksi gitu, aksi nyata gitu, ada gerakan yang nyata. Iya, ada karya yang memang bisa kayak misalkan mengajak mereka atau misalkan mereka tuh bisa berpartisipasi dengan apa yang kita inisiasikan gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk strategi sih menurutku, karena itu salah satu yang bisa aku lakuin gitu selama ini. Jadi bisa diterima di masyarakat, bisa diterima di kalangan pemuda juga gitu. Sekarang anak-anak muda di masyarakat ada nggak sih yang cewek gitu mau bergabung gitu di Karang Taruna, terus bareng-bareng lah gitu kan, jarang. Sedikit sampai saat ini juga masih sedikit banget. Tapi gimana pun caranya, kita walaupun sebagai kaum minoritas, tapi suara kita itu didengar. Nah itu. tapi gini Kak, jadi kayak sampai kan udah masuk ke dalam fase merintis, ibaratnya lulus kuliah, masuk ke masyarakat dan nguatin mental dulu kan, nguatin mental, sosialisasi, kemudian ngadain gerakan-gerakan itu. Nah, mungkin poin-poin penting yang ibaratnya gini, sebelum ke poin, kayak perempuan kan di desa harus pulang jam segini, nggak bisa kayak mau show-up itu banyak tantangan yang harus dilewati. Nah, kira-kira gimana itu dari sudut jenengan sebagai penggerak perempuan, penggerak
perempuan, poin-poin yang harus dipunyai untuk teman-teman kita perempuan khususnya. Iya, jadi ketika kita mau melakukan apapun itu gitu kan, kayak misalkan tadi dicontohkan kalau misalkan perempuan itu kan pasti dibilang nih kalau pulang malam, padahal kita habis kumpul organisasi misal Karang Taruna gitu di desa, atau misalkan kita habis berdiskusi apa gitu, ngomongin apa tapi sampai malam, sampai larut, tapi kita pulangnya malam. Nah itu juga sudah pernah saya rasakan. Nah jadi kita ya gitu, maksudnya kita yang memang sudah memutuskan untuk benar-benar terjun di dunia sosial atau di dunia organisasi itu harus berani mengambil resiko. Jadi ketika itu lagi-lagi ya poin pentingnya itu satu, nggak perlu banyak konfirmasi atau nggak perlu banyak ngomong gitu, atau enggak lah ini dan itu. Nah, cukup dengan buktiin kalau kamu pulang malam kamu juga bisa melakukan sesuatu itu. Jadi nggak usah kayak misalkan banyak konfirmasi atau banyak ngomong ini itu dan lain sebagainya. Aku pulang malam kan ini itu dan lain, nggak usah gitu. Itu nggak perlu. Mereka tuh nggak bakal dengerin gitu kan. Iya. Karena menurutku ya, kalian tutup telinga aja mau tetangga ngomong apapun itu. Yang penting kita buktiin dengan gerakan kita, dengan partisipasi kita di desa. Menurutku orang-orang yang misalkan masyarakat yang suka ngomong kayak misalkan kan biasanya ada nih mulut tetangga gitu kan. Nah, tetangga yang ngomong itu sebenarnya itu adalah hanya apa ya, sebagai hiburan mereka gitu loh. Ketika bertemu dengan tetangga yang lain, ya hiburan mereka itu ngomongin orang lain gitu. Jadi nggak usah diambil hati. Nah, poin duanya ketika ada tetangga atau masyarakat yang ngomongin kita, nggak usah diambil hati. Mereka tuh memang hiburannya seperti itu gitu. Jadi udah kuat-kuat mental aja, nggak usah dengerin kanan kiri gitu, atas bawah atau lainnya sebagainya, nggak usah. Tapi nggak usah, kita mending melakukan apapun itu. Kayak misalkan kita ikut Karang Taruna, nah kita juga harus bisa nih suara kita tuh kayak tadi didengar gitu loh. Jadi nggak ada hal yang sia-sia ya selama kita mau berproses. Nggak ada yang sia-sia ketika kita tuh mau pulang malam, itu nggak ada. Jadi prinsip aku gini, mau di organisasi apapun kalian berproses, ketika kalian berproses dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, hasilnya pun akan maksimal. Tapi ketika kalian mengeluh berorganisasi terus kok gini kok gitu, ya udah kalian dapatnya segitu aja gitu. Dapatnya adalah keluhan. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan dan kita tahu tanggung jawab dan konsekuensi ketika kita mengikuti organisasi, ya insya Allah bakal dapat hal yang maksimal juga gitu. Saya berada di titik ini pun juga punya cerita proses yang sangat panjang, dari mulai kuliah, dari mulai selesai kuliah, dari mulai terjun ke masyarakat secara langsung gitu. Itu banyak prosesnya yang harus dilalui. Sampai sekarang pun masih banyak proses yang harus dilalui.